Sehingga dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, buat kita nyonya God kah, bro kah, adalah merupakan bud Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, menyamankan kakak maksud bud Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyesatkan kaum Jabariyah dan menyesatkan kaum Qadariyah. Karena hai fikir, maka dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dikirim Nabi Rasul bukan sebuah kemestian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keharusan. Dia dikirim jihad. Sama lagi mana? Kita solat, na rukun semayang, na syarat semayang, na sebab lengkap, komplit. Hanya tak buat barang batu. Apakah Allah wajib berterima semayang katanya? Tidak. Berterima je hanya, tapi berterima fadlan min Allah, kebaikan Allah untuk kita. Allah gebi pahala, katanya gebi pahala kurung taat, gazab urang masjid, gazab urang masjid keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Gebi pahala kurung taat kon gara-gara memang harus gebi. Karena kenapa? La haula wala quwata illa billahil azim. Dia mampu tak buat tak buat kan tak buat gerak kan karena haya, tapi karena gepo zahir oleh Allah kebaikan itu pada zat kita. Maka kita nyanyi Allah merupakan mahal zuhur, satu objek di mana dijadikan adalah tempat kepelahir ibud Allah. Dalam pemahaman sunni ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana isyarah firman Allah surat 27 dalam Quran ayat 37, yaitu di sana dijelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kamu dan wa ma ta'malun, dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kamu. Sehingga dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, buat kita nyanyi God kah, bro kah, adalah merupakan bud Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, menyamankan kakak maksud bud Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyesatkan kaum Jabariyah dan menyesatkan kaum Qadariyah. Karena hai fikir, ahli sunnah wal jamaah menggariskan bahawa la yajuzu nisbatu syar'i ilahi ta'ala illa fi maqami ta'lim. Tidak boleh membangsakan perbuatan buruk kepada Allah kecuali tengah tabut. Pegah buat Allah tengah tabut. Untuk membedakan apakah kita Jabariyah yang meyakini Allah memaksa kita, kita tidak punya ikhtiar, kita tidak punya daya upaya, kita yang persis lagi boleh mana yang dipukul angin, persis seperti wayang yang dimainkan dalangnya, untuk baik tamang kenal, maka boleh pegah menumbuh bu Allah. Juga baik tamang dalam Qadariyah, Allah gepegat tanya, kemudian gejuk hak pegat bat tanya, Allah kau tak buat bugat but tanya, tak buruk but tanya, hana ikut campurnya Allah. Maka bagaimana mungkin makhluk Allah yang ikut but lepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Mangat baik terjebak dan terjerumus dalam dua i'tiqad yang salah, maka gepegahlah di ulama ahli sunnah ketanyanya, makhluk Allah diciptakan oleh Allah, buat tanya pi buat Allah, untuk dibahas pada makam pembahasan, bukan tengah duk bagi kedai kopi dia wah cemecu saya tanya pada cemecu oleh Allah Taala. Itu tidak ada seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Maka dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kitanya adalah wujud daripada kasih sayang Allah kepada kitanya, dan merupakan nikmat yang teragung. Hanya nikmat lain, karena nikmat yang teragung adalah iman dan Islam. Sedang iman itu tasdiqul qalbi bi bajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin hati putar mantang yang dikhabarkan kepada Nabi. Menyo anak tok Nabi pandai mungkin tu barang yang dikhabarkan. Islamnya putar. Al-Islam al-inqiyad. Islam telah menjunjung perintah Allah dalangan Allah takubah. Pandai tak ada pun perintah dalangan menyohana dikirim Nabi. Dengan demikian, dikirim Nabi adalah merupakan nikmat yang teragung. Maka nikmatnya sampai kita syukuri. Gue ingat-ingat sampai firman Allah Taala surah Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, baru pegah, ingat, doa habis-habis. Maka didorong daripadanya ke, sehingga kaum muslimin dituntut sangat bahawa ura-ura yang merupakan ura agung untuk supaya ligatnya tak berdaya ura-ura tersebut dengan berbagai macam hal-hal yang bersifat positif, sebagaimana yang maklum dan ma'ruf dilakukan oleh kaum muslimin di belahan-belahan dunia. Dan itanya hana perlihat terpengaruh dengan berbagai macam surah-surah atau pemahaman-pemahaman yang mencoba menghilangkan apa yang sudah baik, yang tawarisi kadhura kadhibadun. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwa nazirah ulama mazhab Malik, datanglah beberapa orang pelajar ke negerinya. Jadi semua para santri yang datang diberikan kehormatan dan tempat, bandruk hino bilik, hino ne'ih, hino kamano. Ada beberapa santri yang tidak diperdulikannya dengan baik, terkesan bahwa hana keperma, sehingga menimbulkan tanda tanya. Terakhir mereka menjambanginya, gejak yang pakan roh hana permulung oleh Nabi tempat ditanya idana part kampung bahasa tanya long di Indonesia.
Orang Indonesia rata-rata penganut mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ilong ulama mazhab apa? Ilong ulama mazhab Maliki. Kepo mana jak kena dia? Dan jak kena sama dengan awak nak minta pakai. Setelah anda belajar di sini 10 tahun, 15 tahun lalu merumpah ilmu hon ba ilmu ron. Wa ba kampung. I kampung orangnya akan merasa nyaman dengan apa yang sudah ada. Ilon karena ilmu kali nak mono otomatis harus nak ajarkan ba orang ni benda ni apa. Terjadilah kisruh dalam masyarakat. Maka hanalum premun ron sama dengan lum selamat tatanan masyarakat mengabai rusak kadang-kadang ron tiro. Makanya hanau premun. Pakan hana dia ba ulama yang sama mazhab ngaron. Nomor 6 betrip sehingga hotel wala kampung ni pegang kembali apa yang sudah ada, yang sudah diwarisi oleh pendahulu ada, sehingga kenyamanan, ketentraman orang beragama menjadi lebih mantap. Dua nak minta masyarakat kampung pubu ke rumah bu orang kampung kalau mana dalil. Anda mencari dalil untuk mereka menyebut orang yang mentang dapat tanggung tapi tak dalil. Hana yang kuat yang lain. Tahu lebu masyarakat pubu ke. Contoh dalam mazhab Syafi'i pendapat kuat ziarah kubur ke urinam hukumnya makruh. Ya Anatul Talibin juz 2, Syarah Al-Mahli juz yang pertama, Hasyiah Abu Jarimi ala Mahjub Tulab juz pertama, Mughni Al-Muhtaj yang pertama. Munyo kita jawab dalam sabilah. Bisa kita lihat dalam Matlul Badrin dan macam sebagainya. Dalam kita arah gukun bahwasanya disunahkan tusannu ziaratul qabri lirrijal. Sunat ziarah kubur ke ragam, wa yukrah linisa, makruh bagi urinam. Kecuali yang hana makruh ke urinam kubur nabi, kubur wali, kubur ulama karena wate gejak kena nasihat. Tapi orangnya tak lagi dia dalam masyarakat. Orang raya kedua, pada tempat kamunya ino agam dia apa kubu mandu. Kubu mak, pak adik, siapapun. Baik lagi tanya langsung dah jawab kesimpulan nyo ka salah sambu nyo baik lagi mana? Baik lagi kan. Budak tanya minta dali ke orangnya ni le. Kahana dali ba orangnya benar ba kedaya. Kalau orangnya ka orang minta dali ke dia tengku. Baik dia pura-pura dari pak bu gok. Jangan seperti itu. Baik benar dalam tanya agama. Dah buka kitab. Ternyata dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang merupakan syarah Sunan Tirmizi, yang merupakan elaborasi catatan kaki atau footnote kitab syarah Sahih At-Tirmizi, kemudian dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, nah pendapat yang mengatakan di antara hikmat-hikmatnya ziarah kubur tu, Bughiyatul Mustasyirin Said Abdul Rahman menjelaskan 4 bentuk ziarah kubur. Pupuk ni ziarah kubur. Dia ingat nyan berangkat kubur je tajak pasti dengar dia mati. Walau kubur dengan pe, bandar kubur pasti dengar mati. Walau kubur dengan pe. Han ajak ziarah kubur. Apa faktor penolong? Ingin menjalin kekerabatan yang sudah putus. Mak ngiyah kerabat tu. Kubur ni ziarah kubur mengharapkan berkat kubur Nabi Rasul, para aulia dan macam sebagainya. Bak surah ziarah kubur ingat mati. Mengingat kematian itu disunatkan ke agam dan disunatkan kurinang. Jika ini faktor pendorong ziarah kubur ingat kematian, maka tunajak kuragam dan tunajak kurinang. Adapun tentang masalah hadis yang dilaknat, la'ana Rasulullah sallallahu zairat. Dalam syarah kitab Syarah Sahih Al-Mudhi dijelaskan kalimat zairat menunjukkan kepada taksir dan balaghah. Artinya baru gelaknat guna urang inang ziarah kubur le gejak. Artinya le gejak seperti tidak meminta izin suami bak surah urinang kerana lakau, atau watai gejak nak fitnah, atau kaim-kaim gejak-gejak sehingga adab gejak hanali. Adapun gejak 3 2 yang apalagi titung 3, maka itu tidak haram dan dibolehkan dan disunatkan. Menang cara terpegat burung kampung mengabaikan tu. Munyo ana dia tawalan kampung nyo bubar. Urang raya terpegat garu. Bubar. Bukan terpegat nyo dung karu. Artinya kita harus pandai dan tempatkan surah dalam masyarakat. Baik malah dia abah kultural baru ingin menghapus apa yang sudah ada kan seri beton ke pelakurinya tak ada. Kayak abah sudah baru yang nak karulah masyarakat. Akhirnya ilmu tanya merno tak pegah bagau hai patih, urang benci katanya masyarakat tidak mampu kita buat untuk kepada lebih baik. Bahkan hantar perbaiki juga terakana. Nyo pikiran cerdas. Anak dilahir, kita kelahiran anak. Makrum dan makluk. Tip-tip lahir anak tu biasanya tu senang tu. Padahal kita tidak bisa menjamin anak tanya oleh lahirnya je kegak tengok. Anak dah lahir. Senang tekuk padahal terkadang anak lahirnya mulai pelotok ke aja kamu tahu tu. Tukang koh daku di laki harta. Tukang pabeh peng ipin sabu. Mungkin. Tetapi urang lahir cukup berat senang dia. Padahal tidak bisa kita pastikan dia pembawa rahmat untuk keluarga dan menyambung silsilah keturunan kita. Tapi senang tu. Nabi Muhammad lahir pasti rahmat.
Ana draw di lahir kalau anda. Ana draw di lahir tenang tu. Mula Nabi Muhammad kan beralom tenang tu. Maka jamaah rahimakumullah. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada rahmat, bukan satu kewajiban bagi Allah. Yang kedua, penafsirannya rahmat untuk alam semesta dengan kekirim Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kitanya. Terangkatlah lebuh azab. Berkirim Nabi itu terangkat lebuh azab. Sebagaimana maklum dalam Quran Nabi Muhammad kali tak pernah Nabi Rasul lain. Nah, Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sebagainya. Ketika Rasul kejak di tengah-tengah umat, pasti dia pegah benar. Ya qaumi, ini Rasulullah ilaikum. Umat laun, lungnya utusan Tuhan ku dengar. Maka terbagilah orang yang menghadapi dakwahnya dua, menerimanya atau menolaknya. Orang yang beriman ke Nabi Rasul selamat, orang yang hana beriman pasti akan gebi bala. Kaum Nabi Nuh, Allah berikan kepada mereka azab istisal, yaitu berupa GPAI yang dengan inyan mereka ditenggelamkan, kecuali hanya secuil orang yang ikut naik dalam petra. Malah anak Nabi Nuh tenggelam. Atunah hana beriman habis. Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Hud nomor 11 dalam Al-Quran sampai ke hidayah ke Nabi Nuh. Ya bunaya, ya irkam ma'ana. Kena saja jalun, hai tim, tenggelam. Azab yang Allah kirim azabnya, dengan azabnya Allah tenggelamkan sahabat kaum. Gebunan dengan azabul istisal. Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh dengan iraya bentuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat nomor 20 kurung surah Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhadna bidzambi. Maka fakullan di dalam gramatika bahasa Arab kullannya dibunan dengan tanwin iwaq, sama lagi kita dalam surah Al-Baqarah ayat 9, kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusuli, kullun tiap-tiap satu dari mereka. Fakullan maka tiap-tiap satu dari umat-umat yang kau ikut, akhadna kami sisa mereka bidzambi dengan sebab daca awaknya masing-masing. Wa minhum sebagian dari kaum yang kalipah yang kafir yang terima dakwah Rasul, Allah kirim arsalna alaihi hasibah. Kami kirim kepada mereka hasibah. Dalam tafsir Basit Majma' Abus Islamiyah Al-Azhar Karim menjelaskan makna hasibah putra. Arihul asif tahmilu, yaitu berupa angin kencang yang di dalam angin kencang mengandung batu-batu kerikil yang kecil. Berkirim, bertenggelamkan oleh Allah, dikirim azab ke Allah. Ada kalanya kaum Ad, ada kalanya kaum Samud, ada kalanya aghraqna. Allah kirim banjir, Allah tenggelamkan mereka. Ada kalanya akhadhathu sayhah, keluar suara dari langit, teriakan yang sangat besar, gekrip-krip malaikat, karena hanya kedengar le manusia di bumi, maka mereka mati tersungkur karena mereka tidak beriman. Gedanya umat Nabi Muhammad naik apa pelotong lepoh nak sembahyang Jumaat 3 hantar ijab. Tapi hantar pernah ikat iklan tu. Hantar pernah kirim hidayah. Kaum Firaun, kaum Musa Firaun, dia mengaku dirinya Allah, mengaku dirinya Tuhan, memaksa Bani Israel menyembahnya bertahun-tahun kali urut. Hingga akhirnya Allah kirimkan Nabi Allah Musa. Kemudian Allah barengi dengan Nabi Allah Harun. Dikirim yuja idhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun, menghadap Fir'aun wa quli qawlan layyina. Kemudian tu kenapa gabar begak-got begak. Dengan Fir'aun yuda wahi begak-got. Kerana depu oleh Allah ji bakal mati kafir depu, tapi untuk mewariskan metodologi dalam berdakwah, maka dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka orang begak-got baik tenang. Bagi tu mana alam masjid. Dia orang biasa kaji kata bahawa perkataan tu mana harapan kena menjadi baik. Dum gak tak pegah naga. Tak kena pula. Ini kan satu logika yang baik. Gak tak pegahnya Nabi Rasul anak pergi panggil ke dia bunaya. Ya nidak panggilan. Bunaya adalah merupakan munada isda, nidak tasbih, iaitu nidak tasghir wa isbaq, panggilan kasih sayang. Bahasa kita nyom tak terjemahkan pada kenya buah hati, gekenya buah